Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, back lagi di channel gua. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang judul Aku Yaku Reijo level 99 episode kelima kayak gitu ya. Jadi episode sebelumnya itu si siapa Yumi Ella ya. Jadi dia itu akhirnya ngajarin anak-anak yang ada di kelas, dimana ngajarnya itu dengan cara tadi menggunakan peluit yang bisa manggil monster, dan akhirnya memaksa mereka disuruh ngelawan. Kemarin juga akhirnya pertama kalinya Yumela berinteraksi juga sama si Patrick, dimana si Patrick ini bisa dibilang benar-benar sangat-sangat bertanggung jawab ya. Jadi kayak ngerti banget gitu kayak di medan itu kayak gimana, strategi untuk melawan monster itu kayak gimana dan lain-lain. Nah, karena emang dia udah pernah ikut perang kan. Dan kemarin emang si pangerannya itu ya si siapa Edwin emang goblok sekali dan menyebarkan informasi rahasia dari kerajaan ya, dan akhirnya ya semua orang tahu tuh bahwa bakal ada Raja Iblis gitu. Gila sih ya. Jadi masih kita mulai aja untuk episode kelima dari Aku Yaku Reijo level 99. Oke, episode 5 kita mulai saja. 1 2 3. Iya, dipanggil ke sekolah. Menurut oke. Hmm. Iya, apa bisa berkata-kata ke sekolah ya? Iya, aduh. Menumbuhkan kepala lagi nggak tuh? Ih, kenapa nanya ke kita gitu loh? Sebagai garis depan yang mulia, Odward mengalahkan monster yang lolos darinya. Oh, cuma mereka saja yang membunuh semua monsternya. Oke. Ya coba jadi kayak apa support ngomong-ngomong doang ya. Ya soalnya dia itu pasti bakal dilindungi sama 3 orang itu. Nah, itu dia. Ya harus mau nggak mau harus jadi harus leveling sih. Dibantuin kah sama Yumela? Let's go. Tapi kayak gue nggak tahu bakal. Enggak, dia pasti nggak mau kayak. Ntar enggak. Curiga deh. Ya udah feeling juga sih pas sekolah. Ketahanan beberapa sihir. Oke. Jadinya kalau apa nanti si Alicia bakal disuruh datang ke dungeon tipe kegelapan ya. Soalnya kan itu diuntungkan jadi grindingnya gampang. Patah. Ih, langsung bengkok aja. Aduh, kok masih ah. Oh, di iniin, jadi dibengkokin gitu. Iya, ada kalau kan gak bisa di itu tapi emang bener-bener ya Yumi ini terlalu OP ya. Jadi dia gak bengkokin itu besi padahal jatuh itu gak bisa gitu loh. Ke pas sekolahnya pun ya. Gila. Tapi tadi ngeri juga sih ya. Jadi si Yumela ini waktu pada saat dia gak grinding di dungeon, ternyata lukanya itu benar-benar parah banget tadi sampai kayak tangannya kan copot kan istilahnya. Dan ketika tangannya copot itu dia akhirnya numbuh lagi dengan teknik kegelapannya itu yang dipakai juga di sebelumnya buat Patrick kan.
Nah, yang gue bingung adalah dia tuh kayak nyantai-nyantai aja gitu ngomongnya. Mungkin itu kali ya alasan kenapa dia itu jadi tanpa emosi banget ya. Lucu kali ya. Gila, gue penasaran sih ya sama momen-momennya mereka. Teman bicara. Oke, Tomodachi pertamanya si ini kah? Yumel. Oh, Patrick. Iya, Patrick jadi komando ya. Oh, oh, sering diajak ngobrol sama Patrick ya sekarang ya. Patrick ke ini, Jumela. Iya. Nah, iya. Hutang padamu. Oh, kan udah disembuhin. Iya, kok langsung berubah gitu. Iya, kadang yang manggil pakai suilnya itu kan, suil nggak tuh, seal. Nah, didengar orang lain dengan baik. Kekuatan dan refleks. Iya, langsung terbang dia. Ya, luka lagi dia. Pakai sihir ini lagi. Tetap belum terbiasa ya dengan sihirnya itu ya. Bisa belajar banyak dari teknik pedangmu. Iya, dia kan share power udah kuat banget, tapi teknik pedangnya enggak mau. Ya, bener dong. Gak boleh kasih tahu ya. Oh, jadi emang gak mau kasih tahu langsung ya. Si Yumela ini pinter, gak kayak si Edwin, kayak Black. Nah, popularitasnya turun. Oh, oke. Jadi dianggap kayak hayalan doang ya. Iya, dia udah jadi rumor juga dia jadi raja iblis.
Si Yumela gara-gara si siapa? Alicia kan? Taskani. Oh, iya. Beda sama rambutnya dia. Iya. Rambutnya sebut hitam. What? Itu abu-abu ya? Gila. Gila, melit banget sih ya. Ini gak tunggu saya mas. Nah kan rambut abu-abu. Geblos geblos. Dia Bella. Ih, let's go. Masih tetap ya iya iya langsung pingsan nih. Nggak tuh bajunya juga langsung balik lagi, Cok. Luar biasa. Kelihatan jijikan tapi nyaman. Enggak yang lainnya pada nontonin doang tadi di belakang-belakang gitu. Hmm. Tidak menolak siapa dirimu sebenarnya. Oke. Gila Patrick ini benar-benar apa male lead banget ya dari kata-katanya. Hmm. Ya kayak di aslinya Yumel itu juga nyembunyiin kekuatannya kayaknya. Iyalah, karena dia menyerahkan diri pada kegelapan. Oh, nyataannya berbeda. Nah, itu dia, kan dia nyembunyiin kekuatannya. Hmm, bukan game, tapi lu ngajain orang buat nge-grinding kayak lu main game anjing. Luar biasa Yumela. Itu di lapangan kedua. Let's go. Udah dimarahin soalnya. Membakar hutan karena kau bosan. Penyembuh medan perang. Oh, jadi healer sekarang ya. Tipe yang berbeda dibandingkan yang kemarin. Oke. Oh, udah nyembuhin bawa potion ya. Dia malah main janken sama bayangannya sendiri. Oh, langsung bawa. Iya, mereka pada gak mau pakai esir. Iya. Saya udah sih ya.
cuy. Masalahnya sihirnya itu iya, orang pada bahkan bahkan sekelas Patrick yang mukanya baik aja dia masih belum bisa mukanya jijinya itu masih bocor gitu loh. Waduh. Sesuai dengan level mereka, oke. Iya, masa mati nanti di dalam, woi. Ya literally udah gila. Gak menolak seluruh masa laluku. Monsternya sedikit lebih tinggi levelnya. Iya, tapi kan itu dalam segi strategi. Oke. Oke, mau ngapain nih? Iya, gila, caranya bener-bener gila ya Ibella. Wah, iya, udahlah, gak ada pilihan. Ditiup. Ya, enggak sih. Ya, ya gimana ya? Enggak, gue tahu intensinya Yubela itu jelas untuk ini ya. Margrave. Oh, lebih tinggi. Ah. Enggak, kayak dia itu sebenarnya kayak kalau gue yakin Patrick itu kayak gimana ya? Oh, kayak lebih ke arah kalau si Yumela itu kalau ngomong itu dia kayak gak dengerin gitu, itu gak didengerin gitu si Patricknya. Sihir angin, oke. Oh, sihir tanah. Berarti bener support dari belakang banget ya. Iya. Oh, selesai. Ya kan, langsung ini. Ya, Yumela jadi kayak susah nih untuk ngedeketin Patrick lagi karena Patrick populer. Aduh. Tapi ya, masa dia udah mulai deket gitu. Oh, Alicia. Oke. Oh, dia nahan rasa takutnya dia. Hmm. Ya heroin banget kan gue bilang. Mm-mm. Ya, si bajingan pangeran anjing. Kenapa lu muncul di saat yang seperti ini gitu? Baru udah bagus gitu Alicia minta maaf bangke. Ada aja anjing. Ya pokoknya gue tuh yang paling benci di anime itu Edwin anjing. Karena emang nih bajingan ini. Nah kan, Patrick, luruskan Patrick.
Ini bridgingan buat Patrick gak sih? Makhluk berbahaya gak tuh sebutnya anjing? Hmm. Kan? Let's go Patrick. Gas. Iya kan ini bridgingan buat Patrick gue yakin, Cok. Let's go. Ya salah sih, tapi ya sudah deh. Cukup populer. Oke. Sudah diakui ya. Let's go. Tutup mulutmu Edwin. Oke. Aman lah ya. Lupa ya karakter di situ bisa dibilang kayak apa? Dibicara oleh banget bukan apa-apa bagiku. Gila. Eh, jengkel sama marah apa bedanya? Enggak, maksudnya enggak masalah Patrick mah. Hmm. Ya, saya tipikal male lead gitu loh. Ya pasti bakal perfect di segala hal, Cok. Aman aja. Dia tuh tahu terkait dengan hal-hal yang salah tapi ya mau dejavu. Ya khawatir takutnya malah si Patrick marah sama dia, tapi sekarang udah aman. Arigato. Gila. Enggak lah, udah lah maksud gua udah jadi temen gak sih? Gila. Jadi ya episode ini bagus banget sih ya istilahnya. Jadi kayak memperdalam kembali hubungannya Yumela sama Patrick. Dan saya bilang tadi si apa namanya si Patrick itu apa dia itu bukan berarti bukan marah sama Yumela coy. Jadi dia itu tahu apa yang dibilang sama Yumela itu benar, cuma kayak ya dia itu masih kayak ragu gitu loh mau dilakukan apa enggak ya. Akhirnya Yumela langsung dorong aja kan, langsung kayak ditiup peluitnya ya mau nggak mau Patrick harus gerak. Jadi lebih ke arah kayak ragu-ragu aja sebelumnya. Dan Yumela bisa ngedorong terkait dengan apa pelatihan itu karena itu emang efektif. Oke, habis ya.
Ya tadi untuk episode kelima dari Aku Yaku Reijo level 99. Ya tadi untuk episode kelima dari Aku Yaku Reijo level 99 gitu ya. Jadi ya episode yang bagus. Dimana jadi sebelumnya tadi si Yumela itu dimarahin ya sama kepala sekolah gara-gara niup siulannya itu ya, siulan itu sembarangan. Jadi dimarahin, gak boleh digunain lagi. Tapi akhirnya dipakai lagi deh berikutnya, luar biasa. Dan bisa dibilang kata kepala sekolah tadi bisa dia itu pengen Yumiela itu ngebantuin Alicia buat leveling karena ternyata di di kelompoknya timnya si tiga pangeran sama Alicia itu yang tarung itu ternyata cuma si tiga orangnya itu doang. Yang lainnya pada nyorakin doang gitu, tim hore doang gitu ya. Dan si Alicia pun juga nggak sempat untuk leveling juga, padahal dia itu kan sihir cahaya kan yang paling bisa untuk ngelawan sihir kegelapannya mau gitu, atau Raja Iblis. Jadi bisa dibilang alasannya sih gara-gara tiga orang itu terlalu barbar ketika leveling, akhirnya yang lain gak dikasih. Dan kemungkinan tadi sebutin bahwa ya karena mereka tuh pengen kelihatan keren aja dilihat sama Alicia gitu. Dan apalagi tadi ya, tadi mereka bisa bilang kan latihan lagi kan. Terus tadi latihan bareng tadi ya si Alicia kan, Yumiela sama Patrick. Dan misalnya mereka itu kayak makin deket ya posisinya. Terus tadi si Patrick juga memuji ya si Yumiela, dimana Yumiela itu pakai rambut hitam terus pakai sihir kegelapan. Itu bisa dibilang dengan percaya dirinya dia nunjukin itu di publik gitu loh. Dan ternyata si Patrick itu pernah ngalamin hal itu, dimana rambutnya Patrick itu ternyata disebut itu rambutnya hitam, padahal kelihatannya abu-abu kan. Meskipun ya mungkin bahkan kayak rambut abu-abu yang menuju ke hitam itu disebut kayak jadi rumah, bukan jadi rumah apa, langsung direndahkan juga gitu, diintimidasi juga gitu. Berarti segila itu kan maksud gua rambut hitam itu ya, gila ya. Jadi kayak si Patrick itu ngerasa Yumela tuh muji si Yumela karena Yumela kan secara percaya diri dia tuh tetap menerima diri dia padanya gitu ya. Ternyata padahal di gamenya sendiri gitu ya, di gamenya sendiri itu bisa jadi Yumiela yang aslinya tuh nyembunyiin sihir kegelapannya dia. Dimana kalau di kata-kata di gamenya kan tadi kalau nggak salah dia itu tenggelam oleh kegelapan atau dimakan oleh kegelapan atau dipanggil sama kegelapan tadi kalau nggak salah. Nah kemungkinan kayaknya bisa jadi mungkin dia makin depresi kayaknya ya si Yumiela, sampai akhirnya ya dia termakan sama kegelapannya itu sendiri gitu. Kemungkinan sih feeling gue sih begitu ya. Jadi intinya dia tuh sihir kegelapannya itu bisa dibilang udah dari awal si Yumiela itu punya, tapi dia tuh sengaja untuk menyembunyikan sihir itu gitu, karena takut direndahin atau apalah istilahnya. Nah lu bayangin aja misalkan kayak kita kan ngomongin di sini kenapa Yumiela di timeline ini yang di Isekai ini itu dia bisa kayak nggak direndahin sama orang lain kan karena dia tuh level 99. Kalau misalkan Yumiela itu pakai sihir kegelapan, pakai rambut hitam dengan percaya diri dia tuh nunjukin itu, tapi level dia tuh mungkin masih level 3 atau level 4, pasti bakal dibully, Pak, Yumiela gitu. Jadi bisa dibilang Yumiela yang sekarang ini beruntung karena dia itu bisa percaya diri nunjukin kemampuannya dia, karena ya dia itu level 99, dia udah nunjukin kekuatannya dia kan. Makanya Yumiela yang asli yang mungkin masih belum tinggi levelnya ya mau gak mau harus nyembunyiin kekuatannya dia. Terus tadi kayak si Yumiela itu jadi healer ya tadi, dimana kayak Daijobu atau apa tadi ya, pokoknya itu lucu banget. Kayak dia sok-sok jadi kayak healer yang menyemangati gitu. Mana dengan suara yang datar gitu loh. Lucu banget. Dan tadi bisa dibilang balik lagi ya seperti di episode sebelumnya, dimana Yumiela itu merasa bahwa latihannya dari para studi lapangannya mereka anak murid-murid itu saya bilang kurang efektif, dimana ya ngejar monster level rendah terus bareng-bareng juga ya, party juga gitu. Jadi itu kurang efektif untuk naikin level. Makanya kenapa si Yumiela tuh pengen niup peluitnya itu supaya ya manggil monster, supaya leveling itu makin banyak gitu, makin efektif. Karena kan istilahnya kalau pakai peluit itu bisa dibilang yang paling aman lah dibandingkan tadi kan si Yumiela juga ngasih saran juga kan, masukin aja satu-satu orang itu ke dungeon. Ya nggak bisa lah, bisa dead nanti di ini ya. Gila.
Jadi makanya itu yang paling bisa tuh, yang paling yang paling aman lah. Apalagi tadi kan si Yumeya juga kasih opsi lain, yaitu adalah dia bisa nyerang mereka semua tuh ya, murid-murid itu tadi, sampai mereka luka terus segera disembuhin lagi supaya mereka tuh bisa balik lagi fokus. Jadi intinya adalah jadi alasan Yumeya tadi itu debat sama Patrick itu karena Yumeya itu merasa bahwa anak-anaknya ini terlalu santai. Karena monster itu gampang dikalahin, mereka terlalu santai, jadi gak waspada. Nah itu malah bahaya. Apalagi ini kan pembelajaran, bisa jadi nanti lu bakal di medan perang kayak gitu juga nih, takutnya kebawa sifat santainya itu. Makanya dia tuh Yumeya tuh pengen supaya menyadarkan teman-teman yang lain tuh supaya makin makin waspada lah istilahnya. Kenapa dia tuh ada dua opsi tadi kan, di bawah dungeon tiga lah tadi, Neo Peluitnya masukin dungeon satu-satu, atau ya dia nyakitin mereka supaya mereka tetap bisa fokus, terus disembuhin lagi. Tapi kira ya ya dipilih ada peluitnya tadi kan. Nah tadi si Yumeya tuh pas dia udah kayak gitu, dia itu ngira bahwa Patrick itu marah sama dia karena ya tadi manggil nama ya kalau nggak salah. Gue pikir gara-gara dia itu new peluit gitu istilahnya. Jadi desisinya Yumeya itu mikirnya adalah karena itu manggil Patrick itu Patrick langsung, jadi bukan Patrick San. Jadi makanya dia itu ngira bakal dibenci karena dia tuh manggil Patrick begitu. Gue pikir gara-gara itu new peluit tadi. Kalau new peluit kesannya ini kan. Tapi akhirnya tadi ya intinya kayak gitu. Terus saya kira masih ada khawatir gitu Yumeya yang awalnya kayak mungkin dia biasa sendiri, sampai akhirnya dia ngerasa punya temen nih, yaitu ada si Patrick gitu. Jadi dia ngerasa kayak nggak mau lah kehilangan koneksi gitu. Koneksi nggak tuh dimarahin sama, bukan dimarahin, pokoknya nggak mau dijauhin lah sama si Patrick gitu. Nah tadi akhirnya si Alicia datang kan, dia minta maaf, dan meskipun dia gemeter takut karena kan ya kita ngomongin terkait dengan Alicia yang ngelihat Yumeya itu literally kayak monster gitu. Jadi bisa dibilang ya dia tetap bisa kayak gitu, meskipun dia tetap minta maaf meskipun dia takut. Itu bisa bilang respect banget ya. Satu hal yang gua respect lah tadi. Tapi yang bajingan aja sudah jelas ya, gua omongin dari episode sebelumnya bahwa Edwin ini masalah cuy. Edwin ini masalah, dimana Alicia itu literally emang hero utama banget. Bener-bener karakter hero utama yang memang tipikal banget gitu, yang baik hati, terus dia bakal ngelakuin apapun yang terbaik. Tipikal hero utama dari Shoujo Otome game gitu loh. Nah tapi masalahnya adalah ya tadi si Edwin ini, Edwin terus pangeran-pangeran yang lain yang dimana nanti bakal mempengaruhi Alicia. Makanya gue bilang kan kemarin, Alicia bakal ikut goblok juga sama ala kayak Edwin, karena ya pengaruh daripada pangeran-pangeran goblok lainnya juga gitu. Contoh kayak tadi Edwin dah, udah bagus tadi ya, gue udah respect tuh sama Alicia, kayak dia minta maaf langsung karena manggil Yumeya Raja Iblis kan. Set udah bagus nih, oke dah, kayak gemeter takut gitu, minta maaf. Terus kayak diakui juga sama Yumeya bahwa Alicia itu emang anak yang baik. Si Edwin datang bajingan gitu ya, dia ngomong kayak si Yumeya dituduh untuk memaksa murid untuk ngelawan monster, bla 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 bla. Padahal itu kan demi efisiensi kan. Dan masalahnya si pangeran Edwin ini gak mikirin gitu alasan kenapa si Yumeya ngelakuin itu, atau nanya lebih jauh kepada yang lain. Emang pangeran goblok anjing, mau gimana juga ya. Terus untung banget tadi gue udah yakin tuh bridgingan buat Patrick datang coy. Data bener kan tadi Patrick datang ngejelasin semuanya dan meluruskan lah intinya bahwa ya Patrick itu nggak marah sama Yumeya. Dan akhirnya dia ngejelasin tadi bahwa bahkan para bangsawan yang lain tadi ya, anak-anak murid yang lain atau apa tadi ya, mengakui bahwa emang caranya Yumeya untuk naikin kemampuan levelingnya itu ya dari murid-murid itu bisa bilang efektif sekali. Dan itu bisa dibilang bahkan diakui sama Patrick kan, yang dimana awal-awal dia tuh kan ragu gitu, kayak ini beneran apa enggak, ini bisa atau enggak gitu. Tapi akhirnya dia ya mengakui terkait dengan teknik levelingnya si Yumeya yang emang agak barbar jelas, dan mungkin emang belum pernah dipikirkan sama orang-orang. Karena kan kita ngomongin gini, lu pakai tubuh lu gitu ya buat ngeleveling gitu, dimana ya orang-orang di sini bisa dibilang orang-orang bangsawan yang dimana mereka itu belum pernah tarung lawan monster atau apa ya, mereka harus pelan-pelan kan. Kalau Yumeya kan langsung satset efisien gitu, beda istilahnya. Dan ya intinya mereka baikan, mereka saling ini, dan OTW nih ya Yumeya sama Patrick temenan gitu. Meskipun udah temenan ya sekarang,
Tapi Yumela ngerasa bahwa ya dia ngerasa kayak teman sama Pet itu masih jauh aja gitu. Berarti salah si Yumela ini dia punya apa sih bahasanya inferiority complex ya. Karena mungkin baik lagi dia mungkin terbiasa sendiri, apalagi kan dia tahu karakter Yumela tuh kayak gimana. Yang dimana kira ya nggak punya temen, jadi akhirnya ya dia ngerasa bahwa mungkin kalau teman sama Patrick itu masih jauh lah gitu. Tapi ya ide kayak gitu gue jadi penasaran ya ke depannya bakal jadi kayak gimana. Apakah partinya Edwin tuh ya, si Edwin dan dua orang lainnya termasuk Alicia mungkin nanti bakal ngakuin soal yang aneh. Tapi harusnya ya semoga nih ya, semoga ada momen dimana Yumela sama Alicia itu barengan. Kalau Yumela sama Alicia barengan, gue yakin gak bakal ada something yang aneh. Karena tapi kayaknya sulit sih, soalnya pasti nggak bakal dibiarin sama Edwin pertama. Terus yang kedua adalah mungkin Alicia bakal takut sama Yumela gitu. Karena posisinya sekarang Alicia itu kan emang ngelihat Yumela itu kan emang kayak monster banget kan, cuma kayak hitam pakai mata merah gitu. Lu bayangin aja kayak lu ngobrol sama orang tiba-tiba di sebelah lu itu monster gitu ya, lu gimana nggak takut aja. Nah, makanya gue bilang respect kan tadi dia tuh minta maaf sama Yumela karena nyebut Yumela itu sebagai raja iblis gitu. Tapi ya intinya kayak gitu. Jadi kita aja untuk episode ke-5 dari aku Rejo level 99. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tuh like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-6 kayak gitu ya guys. Kita terima kasih.